berpuasa Ramadan, akan tapi tidak mendapatkan sedikit pun apa-apa, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dijalankan, kecuali hanya lapar dan dahaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihis syarif, Bismillahirrahmanirrahim. Atakum Ramadan syahran mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Sahabat sedamada rahimakumullah, ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam dunia, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Tradisi apakah itu, sahabat sekalian? Tradisi berkegiatan di saat-saat menjelang datangnya buka puasa. Sahabat sekalian rahimakumullah, di Indonesia tradisi ini dikenal dengan istilah ngabuburit. Istilah ngabuburit ini sesungguhnya istilah yang berasal dari kota Bandung, di mana masyarakat Muslim Bandung saat itu melakukan ngabuburit dengan banyak kegiatannya untuk menghabiskan waktu asarnya sampai menjelang bukanya. Mereka bersepeda, mereka berenang, mereka jalan-jalan santai, dan banyak di antara mereka yang ngobrol santai bersama dengan keluarganya, bersama dengan sahabat-sahabatnya di alun-alun Bandung saat itu. Kegiatan ngabuburit ini diterima oleh masyarakat Muslim Bandung. Bukan hanya masyarakat Muslim Bandung, tapi meluas sampai ke seluruh masyarakat Muslim Indonesia, diterima oleh mereka sehingga menjadi tren. Puasa yang mereka lakukan tidak bisa lepas dengan ngabuburitnya. Sampai-sampai ada istilah yang sering kita dengar dengan kata tiada Ramadan tanpa ngabuburit. Sahabat sedamada rahimakumullah, di dalam Islam apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita kerjakan, boleh itu kita lakukan. Yang terpenting kegiatan itu bermanfaat, kegiatan itu tidak sia-sia, kegiatan itu bisa memotivasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ngabuburit ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sabdanya ini bisa menjadi konsep bagaimana kita bisa memanage kegiatan kita. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna, perbuatan, ucapan, pola pikir yang bisa merusak keislaman. Itu ma la ya'ni, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Jadi segala hal yang bisa merusak keislaman kita, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, kita tinggalkan. Tetapi ketika kegiatan itu bermanfaat, memotivasi iman dan takwa kita kepada Allah, lakukan semaksimal mungkin, lakukan sebaik-baik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan, ini hadis yang bisa kita jadikan pedoman untuk mewaspadai segala amal dan ibadah, khususnya atau terutama di dalam bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Kam min shaim laisa min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa Ramadan akan tapi tidak mendapatkan sedikit pun apa-apa, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dijalankan, kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, mampu mengontrol ucapan kita, mengontrol perbuatan kita, sehingga puasa yang kita jalankan, Ramadan yang kita lakukan, yang kita alami dengan berbagai macam kegiatan ini menjadi Ramadan yang mabrur, yang penuh dengan berkah, diterima oleh Allah segala amal dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sedamada rahimakumullah. Kemudian ngabuburit yang seperti apa yang bisa kita lakukan sehingga menjadi kegiatan yang bisa meningkatkan, memotivasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita buka-buka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buka-buka tafsir Al-Qur'anul Karim, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk ngabuburit, untuk menghabiskan waktu asar kita menuju buka puasa. Akan tapi karena keterbatasan waktu, dalam kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan paling tidak ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka ngabuburit kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, hadirlah di majelis-majelis ilmu. Dengarkanlah kajian-kajian, khususnya dalam kesempatan Ramadan ini, kajian-kajian tentang mengilmui Ramadan dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Sahabat sedamada rahimakumullah, ketika kita ikhlas datang menghadiri kajian-kajian ilmu, atau mungkin kita tidak sempat, kita bisa buka atau nyalakan televisi kita, cari channel-channel tentang kajian ilmu, atau supaya lebih mudah buka YouTube kita, buka HP kita, klik YouTube kita yang ada di HP smartphone kita, kita buka YouTube, kita cari kajian-kajian tentang ilmu. Jika semua ini kita lakukan dengan ikhlas, ya, dalam rangka mengisi waktu sore kita atau mengisi ngabuburit kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan akan memondasi atau menguatkan amal dan ibadah yang kita lakukan. Insya Allah ibadah demi ibadah yang kita lakukan dengan memahami ilmu yang melandasi dari ibadah tersebut, maka akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa menjadi bekal kita menghadapnya, insya Allah. Amalan yang kedua yang bisa kita lakukan dalam rangka ngabuburit adalah banyak-banyaklah bertadarus Al-Quran. Sahabat sedamada rahimakumullah, bulan Ramadan itu bisa kita katakan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sangat intensif sekali berinteraksi dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fayudarisuhul Quran. Mereka berdua saling belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sedamada rahimakumullah, sangat-sangat rugi bagi kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, jika tidak ada satu waktu pun yang tidak kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Begitu banyak amalan-amalan yang
bisa menjadikan berkahnya Ramadan untuk kita semuanya, tapi itu kita tinggalkan. Karena itulah sahabat sedamada rahimakumullah, ilmui Ramadan ini. Salah satunya habiskan waktu kita dengan banyak tadarus Al-Quran, berinteraksi secara intensif dengan Al-Quranul Karim. Allah motivasi kita, bagi kita yang banyak-banyak bertadarus Al-Quran. Motivasi apakah itu, sahabat sekalian? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kana lahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Rasulullah, kebaikan yang kita dapatkan karena satu huruf dari Al-Quran yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lanjutan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, menjadi 3 kebaikan. Ketika kita lakukan di dalam bulan Ramadan, 3 dikalikan 10 kebaikan menjadi 30 kebaikan. Ketika sahabat sekalian kita baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan setiap harinya 3 halaman, maka berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Na'udhu, subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perbanyak, kita manfaatkan waktu ngabuburit kita bukan dengan kegiatan lain, tapi dengan banyak-banyak bertadarus Al-Quran. Syukur-syukur bukan hanya membaca, tapi memahami dan menerapkan, mengaplikasikan kandungan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang terakhir, sahabat sedamada rahimakumullah, yang bisa kita lakukan dalam rangka ngabuburit adalah memperbanyak doa. Sahabat sedamada rahimakumullah, dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Siapakah mereka? Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Sepanjang harinya ketika kita berpuasa, doa kita mustajabah. Peluang doa kita dikabulkan oleh Allah begitu tinggi. Karena itu manfaatkanlah untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di daftar kita list apa hajat dan kebutuhan kita, kemudian kita minta, kita berdoa kepada Allah di sepanjang puasa kita, maka insya Allah makbul, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabai segala hajat dan kebutuhan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kultum yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.